Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pelatih AC Milan Sergio Conceição mengaku merasakan tekanan terbesar dalam karirnya setelah timnya kalah 1-2 dari Lazio di Serie A. Kekalahan ini terjadi di tengah protes keras dari fans Milan yang marah terhadap kepemilikan klub. Suasana San Siro menjadi sangat mencekam dengan Corvassot kosong selama 15 menit pertama sebagai bentuk protes. Conceição pun mengakui bahwa situasi ini mempengaruhi performa pemainnya. Sebab Conceição yang juga mantan pesepak bola memahami betul bagaimana tekanan dari fans bisa mempengaruhi mental para pemain. Kami membahas suasana ini, dan ini pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini dalam karir saya. Kesalahan terasa lebih berat dalam kondisi seperti ini. Saya pernah menjadi pemain dan saya tahu rasanya ketika sepatumu terasa seperti terbakar saat dribble atau umpan Anda tidak berhasil, atau ketika tim Anda tertinggal. Itu terasa lebih menyakitkan, kata Sergio Conceição kepada DAZN. Dalam pertandingan tersebut, AC Milan memang tampil kurang meyakinkan. Mereka tertinggal lebih dulu lewat gol Mattia Zaccagni di babak pertama. Samuel Chukwueze sempat menyamakan kedudukan di menit-menit akhir setelah Strahinja Pavlovic mendapat kartu merah, tetapi Pedro memastikan kemenangan Lazio lewat penalti di menit ke-98. Alhasil, Milan kini berada di peringkat 9 klasemen Serie A dengan hanya 41 poin. AC Milan sedang mengalami periode sulit musim ini. 3 kekalahan beruntun membuat mereka terpuruk di posisi ke-9 Serie A. Rossoneri baru saja tersingkir dari Liga Champions. Mereka juga kalah dalam 2 laga terakhir Serie A melawan Torino dan Bologna. Situasi semakin memburuk setelah Milan kembali kalah, di mana mereka takluk 1-2 dari Lazio di San Siro. Matteo Gabbia pun mengakui kondisi ruang ganti Milan sedang buruk. Ia menegaskan tim harus bangkit untuk mengakhiri musim dengan lebih baik. Kekalahan beruntun AC Milan membuat suasana ruang ganti menjadi tegang. Para pemain terlihat kesulitan menemukan solusi untuk memperbaiki performa tim. Matteo Gabbia yang dimintai komentarnya mengakui bahwa situasi ini memang tidak mudah diatasi. Ia menekankan pentingnya kebersamaan untuk melewati masa sulit ini. Ruang ganti jelas buruk, bahkan sulit untuk membicarakan ini. Situasi tidak positif dan sulit menemukan jawaban. Ada kekecewaan, tetapi kami harus mencoba menekan tombol reset. Mungkin terdengar klise, tapi kami harus memastikan musim ini berakhir dengan cara yang berbeda. Hasilnya tidak datang dan kami harus tetap bersatu, mengakhiri musim ini dengan kebanggaan, ungkap Matteo Gabbia. Tijani Reinders akhirnya memperpanjang kontraknya dengan AC Milan. Meski masa depannya sempat menjadi perbincangan dalam beberapa bulan terakhir, Reinders memilih bertahan lebih lama lagi di San Siro. Gelandang asal Belanda keturunan Indonesia itu telah menunjukkan performa yang konsisten selama 18 bulan terakhir, baik bersama Milan maupun di level internasional. Ia menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa musim ini. Tidak ada tanda-tanda penurunan dalam permainannya. Di musim lalu, Tijani Reinders sempat kesulitan karena belum memiliki posisi yang tetap. Namun di musim ini, dengan peran yang lebih jelas, ia semakin berkembang. Gol dan kontribusinya dalam permainan membuatnya menjadi salah satu pemain kunci Milan di musim ini. Banyak klub tertarik merekrut gelandang berusia 26 tahun itu. Meski begitu, Milan tetap percaya diri karena telah memberikan jaminan perpanjangan kontrak. Dan kini kontraknya resmi diperpanjang hingga 2030 mendatang. AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa kontrak Tijani Reinders telah diperpanjang hingga 30 Juni 2030. Sejak bergabung pada musim panas 2023, Reinders telah menunjukkan kualitas dan dinamismenya. Dengan 90 penampilan dan 16 gol, ia tetap menjadi bagian penting dari lini tengah Rossoneri.
Demikian AC Milan mengumumkan perpanjangan kontrak Reinders melalui situs resminya. Dalam wawancara setelah pengumuman kontrak barunya, Tijani Reinders mengungkapkan kebahagiaannya. Ia menganggap Milan sebagai rumah keduanya dan siap bertahan lebih lama. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat menikmati bermain di Milan. Ia berharap bisa terus berkembang bersama tim dalam beberapa musim ke depan. Ini adalah kehormatan besar. Saya sangat bangga memperpanjang kontrak ini. Milan seperti keluarga bagi saya. Saya menandatangani kontrak ini karena saya merasa nyaman di sini. Milan adalah rumah kedua saya dan saya sangat bahagia, ungkap Tijani Reinders. Dengan perpanjangan kontrak ini, AC Milan semakin percaya diri dalam membangun tim untuk masa depan. Dan Tijani Reinders akan terus menjadi pemain kunci dalam ambisi Rossoneri meraih prestasi. Di putaran ke-27 Serie A, AC Milan kembali mengalami kekalahan 2-1 di kandang sendiri saat melawan Lazio, membuat Milan sudah terjun ke posisi ke-9 di klasmen Serie A, yang menimbulkan kekhawatiran legenda sepak bola Italia Paolo Di Canio tentang kemungkinan AC Milan absen dari kompetisi Eropa di musim depan. Di Canio juga mengungkapkan jika kehadiran Joao Felix di Milan justru menghambat kreativitas lini tengah Milan saat ini. Segala sesuatu mungkin terjadi dalam hidup, tetapi menurut saya ini hampir tidak mungkin melihat Milan di kompetisi Eropa musim depan. Anda bisa melihatnya dari hubungan yang memburuk, pemilihan tim dan rekrutan baru sejak awal. Conceição membawa masuk Joao Felix lebih awal, tetapi itu menciptakan masalah bagi pemain lain. Sebelum dia masuk, Tijani Reinders sangat mengancam di kotak penalti dan hampir mencetak gol dalam pertandingan sebelumnya melawan Torino. Begitu Joao Felix keluar, Tijani Reinders mencetak gol. Poinnya adalah kehadiran Joao Felix membuat kreativitas Tijani Reinders akan terhambat di lini tengah, dan Fofana tampaknya berjuang lebih karena masalah mental ketimbang fisik, ujar Paolo Di Canio. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.